Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ikhlas, iman dan iktisab. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyertai jenazah seorang muslim karena iman atau yakin dengan janji Allah dan iktisab mengharap pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala, dan ia menyertainya hingga disolati dan selesai dimakamkan, maka ia kembali dengan memperoleh pahala 2 qirat, yang setiap satu qiratnya sama dengan gunung Hud. Dan barang siapa yang setelah menyolati jenazahnya lalu pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, maka dia akan mendapat pahala dengan mendapat 1 qirat. Arsyad Bukhari. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyertai jenazah seorang muslim karena iman, yakni dengan janji Allah dan iktisab mengharap pahala yang dijanjikan Allah, dan ia menyertai hingga disolati dan selesai dimakamkan, maka ia kembali dengan memperoleh pahala 2 qirat, yang setiap satu qiratnya sama dengan gunung Hud. Dan barang siapa yang setelah menyolati jenazahnya lalu pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, maka ia pulang dengan mendapat pahala 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari. Terangan, 1 qirat adalah 1/12 bagian dari dirham. Pada masa itu upah dibayarkan kepada buruh dengan bentuk qirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggunakan perkataan qirat dalam hal ini. Tetapi kemudian beliau menjelaskan bahwa qirat di sini jangan dianggap sama dengan ukuran qirat di dunia, karena 1 qiratnya akhirat dibandingkan dengan 1 qirat dunia adalah seperti besarnya gunung Hud. Dari Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada Nabi Isa AS, Hai Isa, aku akan mengutus suatu umat sesudahmu, yang jika mereka diberi sesuatu nikmat yang mereka sukai, maka memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu yang tidak mereka inginkan, musibah dan kesulitan, maka mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah SWT semata-mata, padahal mereka tidak memiliki hilm atau kelembutan dan kesabaran, dan tidak memiliki ilmu. Isa AS berkata, wahai Rabbku, bagaimana mereka bisa begitu bersabar dan berharap pahala dari Allah, sedangkan mereka tidak memiliki hilm dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan memberi mereka sifat ilm dari ilmku dan ilmu dari ilmuku. Hadis riwayat Hakim. Dari Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman kepada Nabi Isa AS, Hai Isa, aku akan mengutus suatu umat sesudahmu, yang jika mereka diberi sesuatu nikmat yang mereka sukai, maka memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu yang tidak mereka inginkan, musibah dan kesulitan, maka mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah semata, padahal mereka tidak memiliki hilm atau kelembutan dan kesabaran, dan tidak memiliki ilmu. Isa AS berkata, wahai Rabbku, bagaimana mereka bisa begitu bersabar dan berharap pahala dari Allah, sedangkan mereka tidak memiliki hilm dan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, aku akan memberi mereka sifat ilm dari ilmku dan ilmu dari ilmuku. Hadis Hakim.
Dari Abu Umamah anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, hai anak Adam, jika engkau bersabar dan iktisab yakin akan janjiku dan mengharap pahala dariku pada pukulan pertama ketika mendapat musibah pada kali pertama, maka aku tidak redha memberikan pahala apapun untukmu kecuali surga. Hadis Ibnu Majah. Dari Abu Umamah dari Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, hai anak Adam, jika engkau bersabar dan iktisab yakin akan janjiku dan mengharap pahala dariku pada pukulan pertama ketika mendapat musibah pada kali pertama, maka aku tidak redha memberikan pahala apapun untukmu kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, beliau bersabda, apabila seseorang menafkahkan keluarganya dengan meyakini janji Allah dan mengharap pahalanya dari Allah, maka ia mendapat pahala sedekah. Hadis Bukhari. Dari Abu Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, barang siapa apabila seseorang menafkahkan keluarganya dengan meyakini janji Allah dan mengharapkan pahalanya dari Allah, maka ia mendapat pahala sedekah. Hadis Bukhari. Dari Said bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiadalah kamu menafkahi keluargamu satu nafkah yang dengannya kamu mengharap keridhaan Allah, kecuali pastilah kamu diberi pahala atasnya. Bahkan satu suap yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu itu pun ada pahalanya. Hadis Bukhari. Dari Sa'd bin Abu Waqqas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiadalah kamu menafkahi keluargamu satu nafkah yang dengannya kamu mengharap keridhaan Allah, kecuali pastilah kamu diberi pahala atasnya. Bahkan satu suap yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu itu pun ada pahalanya. Hadis Bukhari. Alhamdulillah, apa yang sebaca dan katakan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan beri kekuatan untuk menyampaikan berain. Amin.